Halo semua, perkenalkan saya Kristi Lorencia Sinurat, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis laba maksimum pada pasar oligopoli melalui contoh kasus dari Detik.net tentang pasar telekomunikasi Indonesia. Berdasarkan Detik.net ditemukan bahwa pasar telekomunikasi Indonesia saat ini menunjukkan struktur oligopoli ketat, di mana hanya beberapa pemain besar menguasai sebagian besar pendapatan industri. Telkom Indonesia mendominasi dengan pangsa 59,72% pada Q3 2024. Disusul Indosat Ooredoo Hutchison sebesar 22,20%, XL Axiata 13,5%, dan Smartfren sebesar 4,52%. Dominasi Telkomsel di pasar seluler dengan pangsa 51,8%, serta integrasi IndiHome yang tumbuh lebih dari 100%, menunjukkan skala ekonomi yang sulit ditandingi kompetitor kecil. Struktur pasar seperti ini menciptakan interdependensi strategis, di mana setiap keputusan harga dan paket data yang dikeluarkan satu operator akan mempengaruhi respon pesaing lainnya. Persaingan harga data dan kenaikan tarif kartu perdana yang terjadi beberapa tahun terakhir mempertegas ciri khas oligopoli, di mana perusahaan tidak dapat menentukan strategi secara independen. Ketika satu operator mulai menaikkan harga paket data, operator lain biasanya ikut menyesuaikan agar margin laba tetap seimbang. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan besar seperti Telkom, Indosat, dan XL mengalihkan strategi ke peningkatan layanan fiber to the home atau FTTH untuk menjaga pendapatan tanpa harus terus melakukan perang harga yang merugikan. Dari sudut pandang analisis laba maksimum dalam pasar oligopoli, tindakan perusahaan tidak lagi hanya didasarkan pada biaya produksi dan pemerintahan, tetapi pada perkiraan reaksi pesaing. Dalam kondisi ini, Telkom, Indosat Ooredoo Hutchison, XL, dan Smartfren menghadapi kurva permintaan yang patah atau peak demand curve, di mana penurunan harga akan direspon pesaing dengan penurunan harga yang sama, sehingga pendapatan menurun, tetapi kenaikan harga justru tidak diikuti pesaing, sehingga pelanggan dapat berpindah-pindah. Oleh karena itu, strategi optimal untuk mencapai laba maksimum bukan dengan menurunkan harga secara agresif, melainkan menjaga stabilitas harga sambil memperbesar nilai tambah layanan. Hal inilah yang terlihat dari langkah operator yang fokus pada layanan 5G, perluasan FTTH, penggunaan bundling dengan perangkat seperti iPhone 17 series, hingga integrasi layanan digital. Telkom Group yang mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 5%, meskipun pasar stagnan menunjukkan hasil dari strategi oligopolistik yang mengutamakan efisiensi operasional, integrasi layanan, dan monetisasi jaringan bukan pada perang harga. Pemerintah yang mendorong konsolidasi termasuk pembahasan merger XL dengan Smartfren juga memperkuat ciri oligopoli, karena semakin sedikit pemain maka semakin besar kemampuan mereka untuk mencapai kolusi tidak langsung atau tacit collusion. Ini berarti harga dapat bergerak dalam pola price leadership. Misalnya ketika satu operator menaikkan harga paket tertentu dan operator lain mengikuti tanpa perlu perjanjian eksplisit. Hasilnya, perusahaan dapat menjaga harga relatif tinggi, memaksimalkan margin, dan mengurangi ketidakpastian pasar. Dengan biaya jaringan yang semakin besar, konsolidasi ini memungkinkan perusahaan menikmati skala ekonomi, menurunkan biaya rata-rata, namun tidak otomatis menurunkan harga bagi konsumen. Efisiensi biaya justru sering digunakan untuk meningkatkan laba bersih atau mempercepat pembangunan infrastruktur Center New Center, Jayapura, dan ekspansi jaringan syarat optik. Secara keseluruhan, kasus pasar telekomunikasi Indonesia menggambarkan bagaimana struktur oligopoli membentuk perilaku perusahaan, mengarahkan mereka pada strategi yang tidak lagi berfokus pada persaingan harga, tetapi pada pengendalian pasar, diferensiasi layanan, dan kolaborasi tidak langsung untuk menjaga stabilitas harga. Dalam konteks ini, laba maksimum tercapai melalui kombinasi efisiensi skala dari konsolidasi, stabilisasi harga melalui interdependensi strategis, dan peningkatan layanan bernilai tinggi seperti FTTH, 5G, Hold, dan data center. Namun, kondisi ini juga menuntut pengawasan pemerintah agar tidak berkembang menjadi praktik anti persaingan yang merugikan konsumen.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih.